kemarin telah disinggung tentang hakikat daripada nikmat-nikmatnya yang disebut dengan sempurnanya nikmat, yang disebut dengan siksa. Hakikat daripada nikmat yang sempurna adalah lisuhudi, bisa nyawang Allah dengan mata hati atau lewat perantara pandangan mata, di mana pandang ini tertuju kepada suatu benda, pada semua makhluk selain Allah. Lalu di situ qaim Allah, qaimnya lewat pandangan hati, bendanya berhubungan dengan pandangan mata, gitu. Maka lengkaplah syariat dan hakikatnya. Syariat memandang sesuatu selain daripada Allah, hatinya kepada hakikatnya yang mengadakan benda-benda itu. Ataupun kita mendapatkan sesuatu dari Allah, lalu kita bisa nyawa Allah. Sekecil apapun yang Allah rezekikan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita, asalkan kita sampai kepada Allah, itu hakikatnya nikmat yang sempurna. Arti nikmat yang sempurna adalah rasanya sebuah nikmat dunia, juga merasakan sampai kepada nikmat akhiratnya. Itu yang disebut sorga, dunia akhirat secara maknawi, bagi makomnya orang-orang yang belajar mengembangkan keimanan dan kepada Allah. Jadi kalau ada makomnya tertinggi lagi, beda lagi kedudukan derajat daripada dunia akhirat, dunia surga, dunia akhirat, beda lagi. Jadi kita sudah merasakan bisa nyawang kepada Allah, itu sudah termasuk karunia yang besar dari Allah. Tidak semua manusia di muka bumi ini mendapat anugerah-anugerah yang demikian. Maka kita yang dikenali oleh Allah dengan dasar-dasar pengetahuan, ilmu-ilmu yang khusus seperti ini, seharusnya merasakan berterima kasih betul, bersyukur betul kepada Allah. Karena ini adalah ungkapan kasih sayangnya kepada kita. Toh kalau kita rasakan dengan hati, dengan batin. Nyata sudah yang demikian itu, nyata betul. Kita mendapatkan sedikit rezeki kata orang, nilai itu sedikit kata orang. Tetapi sampai ke dalam rasanya pemberian itu, artinya sampailah syukur kita kepada Allah. Banyak orang mendapatkan rezeki dari Allah, entah rezeki tingkah, rezeki perbuatan. Dalam arti kita bisa dikaruniai ibadah, itu rezeki. Bisa melaksanakan kewajiban, itu rezeki sesungguhnya. Tetapi tidak mesti orang mendapatkan rezeki dalam bentuk taat itu lalu sampai ingat kepada Allah. Wallahu a'lam begitu.
Kenapa? Karena tidak punya nilai bersyukur di hadapan Allah. Makanya bersyukur ini sangat luar biasa sebagai kekuatan seorang mukmin untuk menerima, betul-betul menerima. Karena ini senjata kita terhindar dari bisikan setan itu syukur. Makanya yang pertama dilakukan oleh setan supaya manusia itu tidak bersyukur kepada Tuhannya. Tidak ada rasa syukurnya sama sekali. Itu yang diusahakan, yang dilakukan oleh para setan kepada anak-anak cucu Nabi Adam. Nyatanya demikian sudah. Sulit bersyukur. Secara mendetil sulit, kadang-kadang susah. Biar nikmat itu terasa di badan, kadang-kadang tidak sampai juga syukur itu kepada Allah. Kasih mobil, keinginan terlaksana, dikasih. Tapi sedikitnya syukur itu di dalam hati. Kenapa? Karena merasa punya kemampuan diri. Nah, tertutupnya itu oleh kemampuan diri itu. Nah, merasakan hasil susah, jerih, payahnya, katanya begitu. Banyak orang susah payah tapi nggak dapat apa-apa. Mobil belum dapat mobil. Susah. Tapi Allah belum mengaruniai, tetapi menerima. Biar honor ya, nikmat bisa aja lah gitu. Biar habis honor seminggu aja sudah sirna dimakan angin. Bensin aja kehabisan. Tapi ya nikmat aja, terus ketawa nggak ganti-gantinya. Di sisi lain banyak begitu. Nah, nanti kita sampai kepada bab dunia di sini. Yang buat orang menjadi kesal hidupnya, kadang menjadi gundah. Jadi itulah arti daripada kesempurnaan nikmat adalah lisuhudi, bisa nyawang kepada Allah bersamaan dengan adanya nikmat itu. Maka dua-duanya kita mendapatkan nikmat dunia, nikmat akhirat. Dunia terasa di dalam syariatnya, akhiratnya di batin, di sir, dan itu menunjukkan diterimanya amal syukur kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dari hakikat daripada adab. Sebabnya adab terhijabnya kita dengan Allah. Nyata betul hal yang demikian itu. Orang tidak pernah sampai kepada Allah, maka hidupnya tidak akan pernah bahagia. Senang terus dibawa oleh kesenangan nafsu, tapi bahagia tidak pernah didapati. Nikmatnya batin, nikmatnya keimanan, sir, tidak pernah dijumpai. Karena memang nikmatnya batin adalah bertemunya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat penyawangan hati. Maka sakitlah orang yang terhijab dengan Tuhannya. Siksa dunia, dunianya siksa, apalagi akhiratnya nanti sudah jelas itu. Itulah hakikat nikmat dan hakikat daripada adab. Jangan tertipu oleh sebuah pandangan. Orang yang kaya raya lalu hidupnya enak, siapa bilang? Betul enak di dunia, betul. Mungkin terlampiaskan, terpuaskan dengan melampiaskan nafsunya. Apa-apa yang ingin diinginkan tercapai. Tapi mereka cuma di dunia, tapi tidak pernah mendapatkan kepuasan yang sejati. Hanya yang ada kesenangan dan kesenangan. Mobil ganti mobil, terus pulang. Sambil ngitung-ngitung,
hartanya, keuntungannya tiap hari. Takut rugi. Banyaklah. Memang dunia itu sumbernya sebuah perkara. Dan ini akan kita kaji pada malam hari ini. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innama ja'alaha mahalan lil aghyari wa ma'dani lil aqdari tazhidan laka fiha. Innama ja'alaha mahallan, innama ja'alaha semestinya menjadikan, ya Allah menjadikan di dunia, terhadap dunia, mahallan lil aghyar, ini yang menjadi tempat kepada beberapa selain Allah. Dunia macam-macam punya. Kemewahan-kemewahan sudah tidak terhitung lagi. Hasil buminya, sumber alamnya, wah macam kekayaan di dalamnya, di dalam perut bumi itu belum seberapa yang dikeluarkan. Nah ini kan perut kita ini. Perut kita jualnya perut. Perut bumi itu betul-betul bermacam-macam. Kalau kita khusus. Innama ja'alaha mahalla lil aghyar. Innama semestinya ja'alaha, menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala, atau Allah menjadikan dunia mahalan, tempat lil aghyar, bagi selain Allah, wa ma'dan lil aqdar, dan menjadi sumber atau lapangan, ma'dan, lapangan atau sumbernya lil aqdar, perkara. Maka tazhidal laka fiha, sengit laka bagi kamu fiha, di dalam dunia. Sebab dunia ini dijadikan oleh Allah, sebab timbulnya berbagai macam perkara karena dunia orang menjadi. Karena dunia berbagai macam masalah timbul. Sampai pentung-pentungan, ya karena dunia. Rebutan warisan, ya karena dunia. Bisa berbohong karena dunia, bisa kejam karena dunia, sampai terjadi membunuh karena dunia. Nah, semua dunia sumbernya segala perkara dan menjadi fitnah bagi diri kita. Makanya tajhidal laka, jauhi laka bagi kamu dunia, maksudnya jangan disengiti, jangan dicintai. Bukannya tidak boleh kerja, atur dunia, jangan kita diatur dunia. Kalau kita diatur dunia, timbulnya segala perkara dan menjadi fitnah bagi diri kita. Wah, setelah kaya raya, waduh datang Mupin datang ke Bang Topik. Halo Bang Topik. Biasanya assalamualaikum, halo. Gitu. Aduh, sekarang kerja apa gitu? Masih gitu-gitu aja kah? Oh, nggak ada perbedaan, yang ada perbedaan lah. Apanya yang beda? Yang enggak, maksudnya begini begitu ya, ngomong pokoknya berubah lah gitu. Biasanya pakainya sarung, mobil dulu pakainya sarung sama baju, itu nemui berubah karena dunia, beda bajunya, pakainya jas,
ya. Celananya pendek, pakainya dasi. Beda. Banyak akhlak manusia itu berubah sebab dunia. Sekilas saja. Dan itu kita akui. Dimana di saat lemahnya iman kita, rentannya kita kalah oleh dunia. Coba, ketika kita menerima dunia itu, mampukah kita mengatur itu? Kebanyakan jebol akhlak ini. Berubah mungkin 300 derajat. Bukan 90 lagi, 300 derajat. Berubah tindakan, tingkahnya, ucapan, semuanya berubah. Coba, begitu hebatnya dunia. Fitnahlah jadi, maka jadilah fitnah. Mungkin setelah kaya, waduh, menjauh terus takut dihutangin. Gaya bicaranya dulu tiap hari Sabtu kumpul ya. Sekarang bukan kumpul, begitulah. Dicobanya nanti ketika kita mengalami kesepian dari dunia, dari harta. Sakit apa sakit? Di saat kita kesepian, dijauhkan oleh Allah dari kesunyian dunia, rezeki, menunjukkan kesempurnaan iman kita kepada Allah, menunjukkan kedoifan kita, kelemahan kita, kerentanan iman kita dengan dunia itu. Biasa megang uang, rezeki selalu ada, mengalir. Dicoba 1 minggu aja, 1 minggu. Gelisah apa resah? Galau mungkin. Ya, biasa ada uang kan, beli ini beli itu. Akhirnya begitu kesepian, udah ngutang sana, ngutang sini. Ya, biasa makan Kentucky terus. Kalau Indomie mending murah. Setiap minggu 3 kali 4 kali makannya sate. Diputus, disepikan rezeki itu, galaulah ya, resahlah ya. Coba. Biasanya begitu. Kalau kita dalam ujian yang demikian, ketika kita di dalam masalah COVID, kesempitan rezeki, sengaja oleh Allah untuk menguji kita. Kalau di saat itu lalu kita bisa menjadikan hari rayanya pahala bagi orang-orang yang zuhud, bagi orang-orang yang salik dalam menggapai kemuliaan kepada Allah, baru itulah tetapnya subutul iman, tetapnya keimanan di dalam dada. Itu baru ketetapan iman, atau menetapnya nur-nurnya Allah. Sudah tidak di luar lagi, tetapi di dalam hati. Sudah tahan, sifat pasrahnya, tawakalnya sudah.
Didasari dengan istiqomah yang berkelanjutan tanpa terhalang oleh sesuatu kecuali udur, bahasa begitu, kecuali halangan. Kalau kecuali halangan sudah kita tidak mampu, gitu. Tertidur, kecapean, penuh, nah itu namanya udur yang tidak mampu kita lawan dengan kodrati manusia. Kalau ada waktu, banyak waktu yang kemarin disinggung, ya halatuka, menunda-nunda, semaya-semaya, nanti, akhirnya tidak terbukti-bukti. Perpanjangnya waktu untuk taat kepada Allah. Kita dikasih usia. Kenapa tidak melakukan? Karena tidak menghargai berharganya waktu itu. Nanti kalau sudah menghargai waktu, betapa mulianya waktu, baru mengertinya berharganya waktu dari mana? Dari nilai ingat kita kepada Allah, dari hisab, perhitungan amal-amal kita yang kelak nanti akan dipertimbangkan. Itu dari waktu. Jumlah waktu hidup kamu berapa tahun, berapa hari, berapa jam. Kau gunakan dalam satu hari penuh itu untuk apa? Malam banyak waktu yang kau lalaikan, siang pun begitu juga. Banyak waktu itu, coba kelonggaran waktu. Waktu yang nganggur yang kita pergunakan untuk sampai kepada Allah itu sudah banyak. Cuma goplah kita ini yang diliputi oleh bermacam-macam. Selain daripada Allah, itu yang mengganjal kita, menghentikan kita untuk tidak melakukan ketaatan yang hakikat itu kepada Allah. Ya sambil duduk begini kan bisa, itu banyaknya waktu. Mungkin kamu tugas apa ngisi air, banyaknya waktu itu. Waktu mengisi air, waktu ngopi, nikmatnya. Itu banyak waktu itu untuk sampai. Tidak ada alasan untuk sampai kepada Allah dengan sesuatu perkara. Biar kamu di dalam makom kasab, usaha. Dengan usaha bisa sampai kepada Allah. Jadi tidak ada alasan sesungguhnya. Hanya orang-orang yang tidak menghargai berharganya waktu. Alasan banyak, nanti ini ada ini begitu macam, berbagai macam alasan. Waktu yang terlewat tidak bisa dikodoni, tidak bisa diulang. Terlewat ya terlewat sudah. Punya nilai apa tidak di dalam waktu yang terlewat itu, dan waktu yang sekarang dan yang akan datang. Jangan ada penyesalan nanti setelah kita pindah alam. Baru betapa menyesalnya. Tiada terkira penyesalan itu. Iya, sampai diibaratkan waktu itu lebih berharga daripada emas. Coba bayangkan. Nabi yang berkata, para aulia, bagaimana tidak, karena satu napasan aja ini, satu pandangan aja kita bisa ingat kepada Allah, berapa nilai itu. Dibanding orang tidak pernah belajar ibadahnya lalu tidak pernah sampai kepada Allah, bayangkan itu nilainya.
banyak waktu. Untuk mengaji itu banyak sekali. Untuk bersabda guru, para bersama-sama merenungi kehidupan, berjalan menuju Allah. Satu membaca, satu lainnya mendengarkan. Banyak waktu itu. Kapanpun ada waktu itu. Asal betul-betul ingin ada perubahan di dalam diri kita. Jikalau ingin dirubah oleh Allah, jikalau dalam hati kita ini ada niat untuk membersihkan, maka Allah membersihkan. Tapi niat itu hanya sekilas saja, ya kan? Niat itu terlewat hanya sekilas saja. Jadi dalam 24 jam penuh itu niat itu cuma hanya berapa detik atau berapa sekon saja. Lep sudah hilang. Kemana waktu yang semuanya itu? Putuslah niat itu, maka putuslah amal itu. Masya Allah. Pantas dulu kelak nanti diceritakan di dalam hati. Puji. Bagaimana kecepatan seorang syuhada, kecepatan seorang sholihin melewati jembatan Siratal Mustaqim. 1000 tahun ke atas, 1000 tahun dulu, 1000 tahun dulu. Hanya dalam sekejap mata. Kecepatan itu ketika di alam dunianya begitu menjaga zikirnya kepada Allah, begitu menghargai waktunya itu. Kan kita tempo mau ngaji aja, aduh anak banyak itu terus. Gimana nanti akan cepat di dalam jembatan Siratal Mustaqim, dalam meniti itu. Dunianya ini menjadi gambaran kelak untuk akhiratnya. Di bawah sudah menanti runcingnya sebuah Allahu Akbar, kobaran api. Tetapi haram api itu menyambar bagi seorang yang zikir kepada Allah. Gimana akan dibakar? Api aja tunduk. Jadi jangan berharap hanya korban sapi biar naik sapi, ya. Kecepatan sapi berapa? Panjangnya itu ribuan kilometer. Kecilnya rambut dibelah 7, tajamnya kayak apa? Baru naik udah terbelah jadi 2 kakinya. Aduh, hebat. Jangan berharap hal yang demikian begitu. Kalau kita beramal karena niatnya untuk hal itu, maka gugurlah di dunianya. Cuma mendapat nama, kesenangan dunia. Mungkin pernah korban 3 sapi. 1 capek 1 naik, 1 capek 1 naik. Ganti. Ya, begitu. Jadi kecepatan amal ini di alam dunia adalah kecepatan lari kita nanti di akhirat. Dan itulah ketajaman nalar, ketajaman hati adalah ketajaman kita. Kelak di dalam meniti jembatan Siratal Mustaqim. Ayo anak-anakku, hargai waktu. Jikalau ada kesempatan, sudahlah jangan lawan nafsu kita yang selalu beristigholah, menunda-nunda muraqabahnya zulfa untuk mendekati kepada kemuliaan. Itu kelakuan nafsu. Ditunda, tidak pernah sampai. Kapan sampainya sudah.
repot, bingung, capek, repot, bingung, capek. Banyak kesibukan-kesibukan. Itulah dunia, menyibukkan kita, mengganjal kita. Coba jangan jadikan kesibukan. Caranya bagaimana? Karena dunia itu masih mengalahkan Allah. Bukannya Allah mengalahkan semuanya. Bukan kita memenangkan Allah, tetapi mengalahkan Allah di dalam hati ini. Ini berharap kenikmatan surga akhirat ya. Janjinya Allah tidak akan pernah teringkari. Kalau terbukti betul-betul kita sampai di dunia ini, sampai kepada Allah, maka waliman khofa maqama rabbi jannatan. Waliman bagi orang-orang khofa yang takut kepada Allah, maka maqama halnya maqam rabbi duanya jannatani, dua surga. Apa surga itu? Ma'rifat. Ma'rifat itu adalah surganya kita. Surganya orang-orang mukmin itu ma'rifat, bisa mengenali Allah dalam setiap sudut pandangnya. Kalau dipergunakan waktunya dengan benar, tapi kan banyak repotnya. Makanya banyak disiksanya. Aduh, bangun tidur tanpa ingat kepada Allah. Kata Nabi, siapa yang bangun lalu tanpa ingat kepada Tuhannya akan membawa kesengsaraan di dalam berdirinya. Pusing. Iya, pusing. Apa itu? Diatur oleh Nabi. Qiyama wa qu'uda wa ala junub. Duduknya saja bisa ibadah. Berbaringnya saja bisa sampai kepada Allah. Coba, tidak ada alasan waktu untuk sampai kepada Allah. Tidak ada sesungguhnya. Tetapi itu butuh penempaan dengan ilmu-ilmu khusus seperti kayak begini. Gitu. Allah, mudah-mudahan banyak yang mendengarkan ini. Jadi itulah dunia begitu. Boleh kaya tetapi jangan cinta dunia. Tundukkan mereka dengan ilmu, atur dunia dengan ilmu. Tapi bagaimana bisa mengatur? Ilmunya tidak pernah dicari. Tidak pernah. Begitu dapat gaji, wih bangganya, senang. Yang tidak terlintas untuk dibeli. Begitu habis leng-leng. Ayah sih beli ini, beli itu, kamu sih minta ini, minta itu. Itu akhirnya jadi perkara. Ya sumbernya memang dunia itu sudah. Kita tidak bisa mengatur. Nah, kita tidak bisa punya ilmu untuk mengaturnya. Sekali lagi, qala musannif rahimahullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ini untung, masya Allah kita bertemu ayat begini. Innama ja'alaha mahallan lil akhyar. Semestinya ja'alaha telah menjadikan Allah terhadap dunia ini mahallan, tempat lil akhyar selain daripada Allah. Wa ma'dana lil aqdar, tapi menjadi sumbernya lapangan dari berbagai perkara. Makanya tazhidan halnya laka bagi kamu, tazhidan sengit halnya sengit, jangan mencintai. Bahasanya begitu, bukan tidak mencari ya, jangan mencintai. Lawan cinta benci. Itu
ketundukan dunia itu diatur begitu. Didapatkan sekian diatur mana yang lebih wajib dahulu, mana yang lebih penting daripada yang penting. Jangan cari yang penting daripada yang tidak penting. Cari yang lebih penting daripada yang penting. Ya wajibnya dulu baru sunnah. Gajinya naik pun bangga. Kan begitu dunia. Hari ini Mubin diangkat, tadi diangkat kemana? Ke kolam. Khairul naik pangkat, kan bangga. Bangga wilayah dunia. Tapi ketika bangga itu ingat apa lupa? Bersyukur apa tidak? Ketika saat waktu itu ketetapan Allah datang, hari itu jam itu. Ya bocah ngerong kenal ora ya. Agus melek ora. Ora ana wis rentik kupinge bocah. Irfan Iqbal Oasis. Apa Irfan? Warung Dakom paling-paling. Teka gitu. Iya. Buka pangkat otomatis gajian naik. Iya. Kan begitu pikirannya. Naik pangkat gajian naik. Lah saya jeneng kan itu aku kan tanda dipecat berarti gajian. Gajian ya copot itu. Iya. Allahu kan bangga. Bangga dengan jabatan. Dan itu kan dunia, itu dunia. Pakaian. Itu pakaian dunia, jabatan itu pakaian dunia. Naik dari Praka itu bagi kopral Irfan. Pertama bangga. Kok baru mamane ngomong mbak iya ya pernah bangga sih ayahku. Aduh ya kudune memang begitu sudah. Perlu nuskhah, perlu nasihat. Ya wong tidak pernah menerima nasihat, hancur hidupnya. Akhlaknya jebol ya. Wong karena memang begitu adatnya nafsu itu menolak nasihat begitu. Maka butuh nasihat, kita ini butuh nasihat. Entah dengan kejadian, dengan penyakit dari Allah itu nasihat begitu. Gagah terus, sehat terus, nasihati oleh Allah. Aduh, pinggangnya, lara boyok, lara untu, nangis bolak-balik ya. Kemarin dinasihati Irfan sudah batuk berapa bulan. Itu obatnya kan samsu ya. Samsu. Irfan, Allah ngaji cung, aduh. Hormati waktu-waktu. Belajar mengatur dunia. Aja bangga, jangan bangga dikala saat pemberian Allah itu datang dan yang pertama-tama tampil di hadapan hati dan mata adalah dunianya. Kecelakaan sudah itu. Tertutup Allahnya. Itu adab begitu. Itu ujian. Kalau pas dengar besok malam maka besok kan ada kenaikan pangkat atau rezeki akan datang. Sampai sang suhud, sang salik akan dulu sampai kepada Allah. Namanya ya halu ilallah, berjalan menuju Allah. Atas atau pemberian-pemberiannya Allah itu. Inilah hatinya seorang mukmin. Makanya begitu. Illal ladzina amanu. Kata Allah kecuali wong-wong kang pada iman kang orang bisa ditundukkan di sirah setan. Jadi setan pertama itu menjauhkan orang supaya tidak bersyukur kepada Allah. Gitu. Nanti di sini besok. Allah ya, akamani bunyi mana ya. Mana ngomong dawa mani. Allah.
Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumi. Asrone simla kasrone Bisa na kok bilangan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nih. Qala musannif dawuh Kyai Hikam Syah Ibnu Athaillah allima annaka la taqbal nushatul mujarrad. Allima Allah perlu ngerti annaka setuhune kawan kita manusia la taqbal orang nerima tidak menerima nasihat ing nasihat. Kadang-kadang orang tidak menerima dengan nasihat. Ya, Mas. Nasihat dari Allah itu bermacam-macam. Atau nasihat dari orang kadang-kadang begitu kan. Dohirnya juga kita sudah jelas. Ketika dinasihati, walah dirinya aja nggak mampu, belum karuan kan begitu. Oh, mau nasihat ya apa? Oh, tukang remi nasihati. Jangan dilihat tukang remi ya kata-katanya begitu. Kan begitu. Oh, kayaknya kayak balik. Orang biasa ngitung-ngitung apa? Ngitung togel nasihat. Ya. Allima annaka la taqbal. Allah tahu sungguhnya kita ini la taqbal, tidak menerima. Kepala taqbalu nushat, tidak nushat, tidak menerima nasihat. Kadang-kadang dikasih ujian, itu nasihat. Tidak menerima. Dikasih kekurangan supaya mengerti dikala nanti ada kelebihan. Begitu kan? Kita dikasih ujian kekurangan supaya kita nanti saat Allah memberikan kelebihan bisa memanfaatkan. Maka supaya bisa melakukan itu maka Allah menasehati dengan kekurangan itu supaya bisa mengaturnya sebaik mungkin mengatur. Nah, gitu. Diatur cepat mungkin tak itu mana yang lebih penting begitu ditata itu. Karena kita akan menghadapi sesuatu kebalikan daripada ini, daripada keluberan itu. Daripada kan ada COVID, ada basit, ada kesempitan, ada kejembaran. Nah, COVID basit itu adalah nasihat dari Allah. Pertama, COVID dulu dikasih kesempitan. Atau terkadang basit dulu berlimpah ruah rezeki itu. Tetapi tidak ada syukurnya kepada Allah. Wujud daripada syukur tidak bisa mempergunakan sebaik mungkin. Dalam syariatnya. Hakikatnya pun ya tidak sampai kepada Allah. Senang, ya senang begitu aja. Terbentur oleh materi itu. Maka fadawa faka min dawakiha ma yashuli alaika wujudil farohi. Allahu akbar, masyaallah. Depan kami gua Arab ya. Jadi alima annaka la taqbalu. Ruh Allah tahu bahwa sungguhnya annaka, sungguhnya kita, kamu la taqbalu, itu la taqbalu tidak nerima nushah ing pitutur kang melulu mujarroda yang melulu pitutur. Dikasih nasihat terus-terusan tidak mampu menolak. Tadi akan karo mutarjia kayak ini. Jadi melulu dinasehati itu dia muak kan, muncelak nih.
ngaji terus ya. Pada wakoka maka ngecingaken min dawaqiha, dari ngicip-ngicip dunia maka dirasakan oleh Gusti Allah tentang rasane dunia. Karena tidak mau menerima nasihat, maka Gusti Allah membuktikan dengan rasanya dunia. Entah itu dengan berlimpahnya rezeki itu, karena dia tidak bisa menerima nasihat, tidak ada ilmunya, artinya begitu. Maka hancur dengan dunia itu, kalang kabut, ribut, panik, bingung, tidak bisa mempergunakan sebaik mungkin. Artinya apa? Tambah sombong, jadi angkuh, jadi sombong, jadi takabur karena dunia ini. Kenapa? Karena menolak nasihat. Yang melulu nasihat. Mayas hulu pada barang yang gampang. Tolong pelajaran, memberikan pelajaran kepada kita untuk menasehati. Apa nasihatnya? Ini sudah jelas. Alaika wujudan firogika. Apa adanya, misalkan dunia. Ya Allah, ya kan, dipisah dari dunianya. Sekaya apapun kamu, Bin, kalau sakit enaknya dunia itu, udah. Mobilmu ada, tanahmu luas, gak bisa dihitung meterannya. Iya, karena capek kalau diukur ya. Dipisah dari dunianya. Udah, jangan panjang-panjang meriang, 3 hari aja takut mati, ingat dunianya. Waduh, enak enggak kira-kira? Harta banyak gak enak makan. Lalu apa yang mau dia makan ya? Dipisah, dinasehati tuh oleh Allah. Penting mana dunia dengan ilmu, dengan pitutur nasihat-nasihat dari Allah. Dinasehati makanya dengan sakit itu supaya kembali sadar. Oh iya, umur itu terbatas. Seberapapun banyaknya dunia tak akan pernah menolong. Tapi kita tidak meremehkan dunia. Kita diajar supaya bisa mengatur dunia itu. Jangan kita diatur oleh dunia tadi. Maka terimalah nasihat-nasihat dari Allah. Ngaji, tuntut ilmunya. Jangan meremehkan. Nah, coba aja nanti. Baru aja dapat bapak ngomong begini, baru dapat rezeki. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya cakepnya kalau tapi ngomong aja. Muridnya iyalah. Ada yang binik apa dikasih topik kan. Tiba-tiba ini. Tapi dapat rezeki dari mana nggak tahu lah gitu. Yang penting kamu dikasih 2 juta, coba bayangkan. Aduh makasih. Tapi nunduk ya. Ya kan? Kayak nyembah sama dewa itu. Ya, makasih. Allahnya hilang. Baru ingat setelah tahun kemudian. Oh iya. Ingatnya setelah tahun kemudian. Oh iya. Apakah Allah tidak saat itu begitu. Itu namanya menyampingkan Allah daripada segala-galanya. Masya Allah. Sudah ya, begitu aja dulu lah. Ayo belajar menerima nasihat dari Allah. Apapun bentuknya, secara syariat, secara hakikat dari Allah. Banyak pelajaran-pelajaran itu, jadikan nasihat itu. Makanya wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqq.
Sudah nyata betul ayat ini. Wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusr. Manusia benar-benar dalam kerugian. Karena tidak tahu akan ditimbang nanti amal perbuatannya di situ. Tidak sadar kita nanti akan ditimbang di yaumil mizan ini. Diambil dari balik ini, setelah kita berkewajiban melakukan ibadah, ditanggung sendiri, dosa dan pahalanya diukur dari situ. Usia kita 50, diambil 15, 35. Berapa untuk kebaikan kepada Allah? Taatmu pun belum karuan sampai kepada Allah. Apa yang mau ditimbang? Ada bobotnya? Gak ada. Ibadahnya saja yang sudah ibadah ini dikasih rezeki oleh Allah, taat kepada Allah. Tapi hatinya tidak pernah sampai kepada Allah. Apa ada isinya kan? Yang mau ditimbang di akhiratnya? Hampa kan? Hampa karena ria di dunia ingin dipuji sebagai ahli ibadah. Itu aja sudah jelas nyata. Apalagi yang Allah, Bapak kasih kalau ngomong begini pasti ya. Ya Ben? Iya, coba tidak sadar kita ini akan ditimbang nanti begitu. Jaraknya itu ya Allah. Dalam seumur kita aja, kalau kita umurnya nyampe 70 tahun, kita tidak pernah mempelajari nasihat yang seperti kayak begini, yang tidak bisa menyampaikan ibadah kita kepada Allah. Lalu di mana hidup kita? Jangan orang-orang umum dihitung daripada jumlah umurnya, sholat saja tidak pernah tertinggal. Nah harus siangnya puasa dihitung, sudah penuh, sudah banyak. Surga adalah milik kita. Wah, betul. Padahal yang dihitung adalah zikirnya kepada Allah. Betul-betul ibadah, betul tidak. Nah benar ibadahnya sampailah dia menyembah kepada Sang Hak. Ayo, waktu kita masih panjang. Bangun hidup ini, masih ada. Mudah-mudahan Bapak umurnya panjang, ya umurnya panjang. Wallahu a'lam, ada kata-kata yang semirip begini. Paling hitung-hitung terus. Kebanyakan begitu yang kemarin Bapak dengar juga begitu. Bapak di kemarin khotbah-khotbah hari raya itu, ya begitu sudah. Kalau misalnya kita telah disucikan, begitu. Paling itu kata-kata yang berbahaya bagi orang awam dan bagi dirinya menyatakan telah disucikan, artinya mengaku suci. Mari terdengar lagi begitu. Allahu Akbar. Ini sampaikah mereka kepada hakikatnya ibadah? Walau a'lam. Itu yang berbaju mustad, apalagi ya walau alam. Nah kadang-kadang yang dianggap biasa ternyata luar biasa, yang dianggap luar biasa kadang-kadang ya tidak biasa. Kalau biasa ya tidak biasa begitu. Kita aja malam hari ini insya Allah banyak manfaatnya di dunia wal akhirah. Barang-barang Seroni semuanya Irban saja dakum terus ya. Ngaji aja. Ayo berhadapan karo mamane mengane supaya terasa batinnya. Yudine ndang ngrungokaken ya. Pasroni. Loh, dia mah anak dawa umur ya. Pasroni buka. Ayo kowe. Pan ditutup layarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah tutup layarnya. Kayak nonton ini kan. Barusan bilang begini. Allah begitu.
Wayapan ayo terima nasihat-nasihat sing Gusti Allah terima. Bu lewat guru, bu lewat sakekote lewat Gusti Allah. Rasa kekurangan ketika dikurangi, dijauhkan, disepikakan dari rezeki sing Gusti Allah itu nasihat. Supaya kita bisa memanfaatkan di saat basitnya. Jadi saat rezeki itu datang, tapi jangan pernah lupakan, dahulukan yang memberi rezeki itu. Itulah wujud daripada mukmin yang sebetul-benarnya mukmin. Insya Allah mulia, mulia benar. Uang ketekanan, ditekani maring Gusti Allah. Rahmat Gusti Allah, tak itu berbentuk apapun. Lalu hatinya bisa ngadep, maka akan bertambah rezeki mau. Sebaliknya ia begitu, akan menjadi siksa, akan menjadi adab. Orang kedatangan tamu dari Allah dalam bentuk pemberian, itu nasihat juga. Lalu ketika datang lupa, kita sekarang sudah ngerti hakikat dari semua apa yang wujud adalah Allah semata-mata. Maka jeliklah, latih terus pandangan hati ini, terus menerus dilatih, belajar tafakur tanpa henti sampai kita keluar dari alam dunia itu betul-betul dinyatakan oleh Allah. Sebelum keluar di alam dunia, Allah menyatakan, memperlihatkan sesuatu bagi kita. Itulah nanti yang akan bermanfaat, sangat bermanfaat itu perkara itu. Di mana idza balaghatil hulquma wa antum hina idzin tanzurun. Idza balaghat, ketika teka tumeka hulqum di tenggorokan wis. Wa antum utawi ing iki waktu. Wa antum kabeh sira hina id weruh bakal weruh panggonan kang bakal ditempati ning tempat lawas-lawase diwuruhaken diketahukan oleh Allah. Wa antum hina idin tangzurun, pada ningali kabeh ing kono pan melotot pan mesem-mesem. Di situ mau melotot matanya, mau tersenyum, melihat menerima apa yang telah diusahakan, ditawakali selama di dunia itu. Insyaallah mudah-mudahan saling berdoa, saling mendoakan supaya mengkono hari umur dawa masih memberikan yang begini-begini gitu. Mata-mata ya Bapak luru ridhone Gusti Allah. Luru apa? Luru ridhone Gusti Allah. Barang-barang metu sing alam dunia ditempatakan di tempat yang paling mulia di Gusti Allah. Itu tujuannya kabeh kaya mengkono. Tapi ya begitu, penuh perjuangan, penuh himah. Jadi mengulang lagi pentingnya nilainya sebuah waktu 1 detik aja. Karena orang ketika menerima sesuatu dari Allah dalam bentuk tajalli menyolong pantulan dari sifat sempurnanya Allah. Ketika Allah bertajalli ke dalam sir, atau orang mendapatkan Lailatul Qadar begitu. Orang mendapatkan warid ilahiyah, bahasa ketuhanan. Itu tidak panjang waktunya. Tidak panjang. 1 detik aja 1 menit. Ya Allah. Kumpulnya ilmu. Mujmalnya ilmu. Lalu setelah itu nanti Allah akan menguraikan kemarin penjelasannya. Makna daripada apa yang dia lihat dalam waktu sekejap itu. Allah akan mengurai, oh iya Allah, nikmatnya luar biasa. Wong kang dipilih dening Gusti Allah. Ingkisab di dalam ingkisab sampai kepada ma'rifat. Tapi ma'rifat ini pun kita ma'rifat, mengenali Allah lewat sesuatu yang kita pandang lalu kita ingat, itu maknanya ma'rifat billah. Tetapi jangan pernah dianggap kita sudah menjadi orang ahli ma'rifat. Teruslah di dalam hati ini masih penuh dengan kotoran-kotoran. Rasa kotoran anibak-nibak di dalam hati ini, itu yang tidak memberhentikan kita untuk selalu ngaji.
selalu memberesi awak gitu. Nah, sampai ada pengakuan bersih. Itulah. Hari ini Bapak ngomong Jawa ya. Mana tambahan titik maning, ini wassalamualaikum ya. Nah, ya. Tahu orang. Sekolah baiklah. Mudah-mudahan manfaat di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.